Jadi kita berdoanya pada Allah, tapi dalam hati kita, dalam benak kita ini sebenarnya si Pak ini yang dia bisa menolong aku gitu. Kan puasa itu kan sebenarnya salah satu syariat yang digunakan untuk supaya manusia ini meneladani sifat-sifat Allah. Allah itu tidak tergantung pada makanan, tidak tergantung kepada apapun gitu kan. Nah, manusia juga dilatih untuk bisa melepaskan diri ketergantungan kepada yang sifat-sifatnya materi itu, menahan diri walaupun tidak sepanjang hari, karena manusia butuh makan, butuh minum, butuh hubungan suami istri dan seterusnya. Nah, kita manusia dilatih supaya jangan terlalu tergantung. Kamu bisa pas makan dari minum dan seterusnya gitu ya. Nah, salah satu sifat Allah yang disebutkan di sini adalah bahwa Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Maka manusia sudah selayaknya juga selalu membuat mudah urusan orang lain gitu ya. Ini juga satu ibrah, satu pelajaran yang jadikan kita pegangan harusnya gitu ya. Kemudian setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian puasa itu, hitungan puasa yang 1 bulan itu, maka ujungnya apa? La'allakum tashkurun, syukur gitu. Kalau kita puasa dan kemudian kita menjalankan seluruh perintah syariat-syariat itu, maka ujungnya kita akan bersyukur. Kalau sabar itu kalau puasa itu sering diidentikan dengan sabar, ujungnya adalah syukur gitu. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kalau kita sukses, maka kita punya sabar dan syukur gitu yang membuat kita bisa naik, kalau itu diibaratkan sebagai sayap gitu ya. Itu yang penting. Kemudian yang di ayat yang 186-nya itu ini kan menarik ya. Kita ayat bicara tentang puasa, tiba-tiba berbicara tentang doa, setelah itu bicara tentang puasa lagi. Ini kenapa nih doa terselip di sini? Karena tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa doa ini sangat istimewa di bulan Ramadan ini, sehingga ditekankan di sini gitu. Nah, yang bahasa yang menarik di sini adalah ketika tadi Ustaz juga sudah menyampaikan bahwa orang yang berdoa itu harus memiliki persepsi, memiliki keyakinan ya bahwa Allah itu mampu untuk melakukan segalanya, menjadikan segala sesuatu itu sangat penting ya. Kemudian ini kenapa di sini diulang-ulang ya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu da'wata, aku jawab doanya orang yang berdoa gitu. Tadi saya mengatakan kalau enggak berdoa ya enggak dijawab gitu ya. Idza da'ani, apabila ini orang berdoa, pendoa, tapi ada sebutan kalau berdoa padaku gitu. Memang ada gitu orang berdoa tapi enggak ini secara fisik doanya kepada Allah, tapi disebutkan di sini idza da'an, apabila dia berdoanya padaku gitu. Kan sering kita ya, ini kalau mungkin kita bisa introspeksi, saya sendiri sering juga mengalami itu gitu ya. Kita berdoa kepada Allah, tapi dalam benak kita itu ada seseorang, ada sesuatu yang sebenarnya bisa membantu kita gitu ya. Jadi kita berdoanya pada Allah, tapi dalam hati kita, dalam benak kita ini sebenarnya si Pak ini yang dia bisa menolong aku gitu ya. Jadi itu berarti bukan berdoa kepada Allah, tapi berharapnya kepada si A, si B, si C, makhluk gitu ya. Nah, ini kan yang sering kali kita harus bersihkan di dalam doa ini. Kita benar-benar berharap pada Allah gitu ya. Karena kita nggak tahu, bisa aja dari si A, bisa aja dari yang kita nggak sangka-sangka, sebenarnya yang bisa menolong malah justru yang kita nggak duga-duga gitu. Justru yang kita harapkan malah justru mengecewakan. Gitu. Nah, ini banyak sebenarnya hal menarik, tapi mungkin nanti kita bahas pada kesempatan yang lain.